Al-Huda Ngawonggo Tajina. Nah, di sini saya akan membahas tentang santri milenial dan Empu Kodim. Nah, di sini saya bersama Bapak Rauf yang akan menjadi narasumber hari ini. Yang pertama yang akan saya tanyakan Pak Rauf ini tentang latar belakang pendidikan Pak Rauf, yang mana bagaimana Pak Rauf ini bisa sampai menciptakan suatu aplikasi yang sudah dimanfaatkan oleh orang lain. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, sebelumnya nama saya Rauf. Jadi saya mulai dari sejak kecil lahir dari keluarga pesantren. Saya lahir di pesantren, kebetulan tepatnya di Desa Ngawonggo, Kecamatan Bajingan. Mungkin kalau bahas masalah aplikasi itu, pendidikan saya memang dari sejak kecil dulu namanya sudah keluarga pesantren ya. Di mulai sejak kecil saya sudah dididik di pendidikan berbasis agama, seperti mulai dari TK Muslimat, kemudian melanjutkan jenjang selanjutnya yaitu PMI Madrasah Ibtidaiyah, kemudian lanjut ke MTS An-Nur Bululawang, dan setelah itu An-Nur Bululawang. Nah, kemudian setelah lulus dari An-Nur Bululawang, saya melanjutkan kuliah di Universitas Raden Rahmat Kepanjen. Dulu masih yang setai Raden Rahmat gitu ya. Nah, kalau masalah pendidikan, saya kira mulai dari kecil sampai sekarang saya cuma berpendidikan agama saja. Sekolahnya juga sekolah madrasah, nggak pernah namanya kuliah atau sekolah jurusan teknologi, itu nggak pernah. Itu seperti itu. Soalnya kenapa saya kok mengangkat tema tentang santri sarungan milenial, dan saya katakan Pak Rauf ini Empu Kodim, karena saya sudah pernah mendengar bahwa Pak Rauf itu telah menciptakan sebuah aplikasi yang sudah dimanfaatkan oleh lembaga lain mungkin seperti itu. Nah, di benak orang-orang itu ketika ada kata santri itu pasti kan dia menganggap bahwa santri itu kolot, santri itu nggak kekinian, pasti nggak bisa tentang IT seperti itu. Nah, seberapa sukanya Pak Rauf itu pada aplikasi sih sebenarnya itu seperti apa? Ya, mungkin berawal dari dulu ya, memang didikan sejak kecil itu memang berpengaruh terhadap masa depan. Itu saya mengatakan memang seperti itu benar. Terbukti dulu waktu kecil itu saya masih ingat ya, jadi dulu diberikan oleh nabi saya, itu diberikan CD tentang program-program, tentang aplikasi, tentang Microsoft Office dan lain sebagainya. Nah, memang masalah itu dari sejak kecil dulu itu memang saya sudah diberikan akses oleh orang tua, itu berupa komputer. Dari zaman dulu waktu saya masih alia dulu, saya dibelikan komputer. Waktu itu komputernya masih komputer Pentium 1 ya. Nah, di situ mulai saya mengenal namanya game, permainan. Nah, setelah mengenal game, kemudian sama operator sekolah itu saya diajari tentang PowerPoint. Nah, itu adalah program pertama yang bermanfaat yang saya bisa, itu adalah PowerPoint. Nah, terus setelah itu lambat laun saya sering bermain tentang game, kemudian bermain komputer, bermain tentang PowerPoint. Akhirnya secara nggak langsung itu saya suka terhadap teknologi. Nah, pernah saya diberikan oleh nabi saya itu CD tentang aplikasi-aplikasi. Ada CD, ada Photoshop, ada Corel Draw, ada mungkin yang Adobe Premiere dan lain sebagainya. Itu pernah itu saya diberikan oleh nabi saya itu. Hingga akhirnya sampai saat ini mungkin mulai mengenal coding itu mulai tahun 2017. Itu waktu itu saya masih menggunakan
program Delphi. Jadi program Delphi itu program yang untuk membuat aplikasi komputer. Karena waktu zaman itu masih belum terlalu viral, aplikasi Android masih belum terlalu viral. Jadi saya waktu itu masih mengenal tentang program Delphi. Kemudian setelah bertambahnya waktu, Android itu semakin hari kok semakin bertambah penggunanya. Akhirnya saya belajar tentang salah satu program, yaitu PHP, bahasa pemrograman tentang PHP. Jadi PHP itu adalah program yang digunakan untuk membuat website sebenarnya ya. Jadi membuat website atau aplikasi berbasis web. Tapi kalau kita bisa PHP itu kita juga bisa membuat aplikasi Android juga bisa. Karena PHP itu kan basisnya web kan gitu. Jadi bisa digunakan untuk aplikasi Android. Passion Itu seperti itu. Pak Rauf itu apa memang hanya di bidang IT saja? Ya. Memang mungkin mulai dari kecil dulu saya suka masalah IT. Karena waktu kecil dulu itu saya juga pernah, masih ingat ya, sering bongkar-bongkar permainan itu. Ya permainan saya bongkari, kemudian saya pasang lagi ya. Itu sudah mungkin menunjukkan bahwa saya itu minatnya ke bidang seperti itu. Dan selain itu juga ada mungkin masalah apa itu alat, juga saya suka. Karena memang sejak kecil dulu memang saya diajari itu gitu. Makanya saya punya prinsip, jadi ketika anak waktu kecil itu diajari seperti itu, kemungkinan besar dia ketika sudah besar dia akan menyukai hal itu. Karena saya nggak melihat siapapun, cuma melihat saya sendiri gitu. Jadi saya sejak kecil bikin Amsorof, kemudian juga dibekali komputer tadi itu. Hingga seperti ya, setelah besar seperti ini, saya suka masalah komputer, suka masalah IT. Hingga saya nggak masuk karena namanya suka ya. Akhirnya kan sudah mencari sendiri, mencari apa caranya saya bisa seperti ini, apa caranya saya bisa seperti ini. Dan sekarang sudah ada YouTube, sudah ada internet, Google, jadi semua itu lebih mudah. Bahkan tanpa pendidikan coding pun semua orang itu pasti bisa. Yang penting satu, yang penting suka, itu aja. Sementara aplikasi yang sudah Bapak launchingkan itu berapa aplikasi Pak? Nah, sementara ini yang sudah launching itu 3. Jadi ya 3 aplikasi. Jadi ada aplikasi yang pertama itu aplikasi surat pengantar elektronik Kecamatan Rajinan. Itu dulu sudah pernah saya upload ke Play Store, kemudian sama Google dihapus karena menyalahi salah satu aturan aplikasi oleh Google itu dihapus. Kemudian ada lagi Petro, pelayanan elektronik terpadu. Itu sudah saya upload di Play Store dan mungkin sampai sekarang masih ada. Jadi mungkin kalau para penonton semuanya coba dicari di Play Store, itu diketik Petro Kecamatan Rajinan gitu. Itu juga termasuk saya sendiri. Nah, ada lagi Simatren, Sistem Informasi Manajemen Pesantren. Itu yang mengembangkan sebenarnya saya dan teman saya. Kalau yang lain-lainnya banyak ya, seperti SIM, Sistem Informasi Madrasah, dan lain-lainnya itu banyak. Ada pesantren center dan sebagainya itu. Kalau yang sudah resmi, nah itu ada 3 itu tadi. Berarti sebenarnya aplikasi yang sudah Bapak ciptakan, sudah Bapak buat itu banyak, tapi yang launching baru 3 gitu ya Pak? 3. Untuk karena pada zaman sekarang ini kan memang semuanya serba IT, serba komputer dan sebagainya seperti itu ya. Kemudian harapan Pak Rauf ke depan untuk di dunia pesantren ini seperti apa? Karena Pak Rauf kan mungkin berkecimpung di dunia pesantren dan Pak Rauf ahli di bidang IT seperti itu. Bagaimana harapan Pak Rauf? Jadi ini pernah saya tulis di sebuah buku saya. Saya sudah pernah buat buku karangan ya. Jadi belum sempat saya publikasikan ke cetak, itu belum, masih draft masih. Itu tentang urgensi pentingnya pesantren itu memahami IT. Pentingnya pesantren itu menguasai IT di zaman sekarang. Karena kalau kita lihat mulai zaman dulu sampai sekarang itu pesantren itu terkenal pendidikan yang tradisional. Pesantren itu terkenal pendidikan yang bahasa kasarnya itu katrok gitu ya, atau terbelakang gitu ya. Karena memang pesantren dari dulu memang seperti itu.
Jadi pesantren itu tempat pendidikan agama yang mana harus terjauhkan dengan masalah teknologi. Karena namanya anak ketika dia itu dipegangi teknologi, dipegangi contohnya seperti HP itu, maka pasti anak itu nggak akan bisa untuk mengendalikan HP tersebut. Beda ketika orang itu sudah dewasa gitu. Makanya pendidikan pesantren itu memang diharamkan masalah teknologi. Bahkan saya dulu waktu di pondok, saya mulai dari lulus MI sampai kuliah itu kan saya di pondok. Di pondok ini juga nggak pernah pegang HP gitu ya. Jadi nggak ngerti HP. Jadi saya mulai memahami atau mempelajari masalah coding dan sebagainya gitu ya. Itu ya ketika sudah lulus dari pondok atau sudah kuliah gitu. Dan sebelum itu saya nggak pernah namanya. Dan harapannya pesantren itu mulai sekarang itu bisa mengenal teknologi, karena tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi itu ibarat alat ya, ibarat alat seperti pisau contohnya. Jadi kalau seandainya pisau itu bisa bermanfaat juga bisa tidak kan gitu. Andai kan pisau itu dibuat untuk apa, mengelupas kulit ya, buah itu kan bermanfaat ya, kan mempermudah daripada harus di kurei gitu ya, atau mungkin dicakoti gitu, atau seperti pacul gitu ya, itu kan lebih mempermudah. Sama halnya seperti HP, komputer, semua teknologi itu kan ibarat sebuah alat yang bisa mempermudah aktivitas manusia gitu. Maka andaikan teknologi itu bisa masuk ke dunia pesantren, mungkin itu bisa lebih menimbulkan manfaat yang lebih banyak. Karena memang tidak sedikit juga para santri itu yang mereka itu sudah sejak kecil mungkin memiliki pengalaman itu seperti saya, yaitu sudah memiliki rasa suka pada teknologi, yaitu cinta dengan masalah seperti itu. Maka kalau hal itu tidak difasilitasi, mungkin hal itu tidak akan bisa memberikan manfaat pada anak tersebut gitu. Jadi harusnya mungkin saat ini di era seperti sekarang, pesantren itu harus bisa untuk menguasai, mau untuk menggunakan teknologi. Karena dan sekarang itu banyak ya pesantren yang sudah membuka pintu untuk memasuki ilmu itu banyak. Ada seperti di RU Ulum, itu kebetulan bosnya itu teman saya. Jadi di situ semua administrasi, semua pembayaran pondok itu harus sudah terkoneksi dengan aplikasi namanya Simatren tadi itu ya. Jadi anak mau bayar PP, kemudian langsung diberikan ke pengurusnya, sama pengurusnya diinputkan, langsung orang tua dapat WA. Nah itu kan bisa bermanfaat kan gitu, karena kalau kita lihat banyak juga ya anak santri yang dikasih uang oleh orang tua ternyata nggak dibayarkan, tapi malah dihabiskan kan gitu. Nah dengan aplikasi seperti itu kan bisa membantu masalah seperti itu. Dan mulai latar pendidikan, kecintaan Pak Rauf pada aplikasi, passion Pak Rauf, dan harapannya itu kesimpulannya seperti apa Pak Rauf? Mulai masalah teknologi, IT, coding dan sebagainya itu kan pelajaran yang seperti pelajaran bahasa Indonesia kalau saya mengatakan. Beda dengan matematika. Jika matematika anak nggak belajar 1 tambah 1 dia nggak akan bisa menghitung, ya kan gitu. 7 dikali 2 nggak akan bisa. Tapi kalau seperti itu tadi, seperti pelajaran bahasa Indonesia, bahkan ketika kita itu nggak belajar bahasa Indonesia, kita akan bisa berbicara dengan bahasa Indonesia. Jadi semua itu karena terbiasa. Jadi kalau ketika anak itu terbiasa sejak kecil kan, dia itu bermain seperti itu ya, tanpa ada pendidikan pun dia akan bisa menciptakan sesuatu yang besar dari hal itu tadi. Banyak sekali contoh-contoh di luar itu ya, seperti penemu Microsoft itu Bill Gates gitu ya, dia tidak lulus sampai jenjang SMA itu kan ya, tapi dia sudah bisa menciptakan sebuah dia sudah bisa menciptakan sebuah karya yang mungkin sangat bermanfaat sekali di zaman sekarang seperti Microsoft seperti itu. Supaya santri itu tidak berpikir bahwa ketika kita masuk pesantren nanti kita tidak mengenal IT, berarti tidak seperti itu ya Pak? Tidak. Seperti itulah teman-teman bagaimana latar belakang Pak Rauf
Pak Rauf itu bisa menciptakan sebuah aplikasi tanpa beliau itu dilatar belakangi oleh pendidikan IT. Jadi semua itu sebenarnya bisa asalkan kita mau dan itu terbiasa bagi kita sendiri gitu Pak Rauf. Ya. Intinya itu satu, intinya suka gitu. Oh, intinya suka. Ya, berarti Semua kita hal, harus ketika dia sudah suka itu mudah. pasti akan dilakukan Iya, seperti itu ya. dia akan dilakukan. Mungkin teman-teman yang ingin mengunduh ya Pak Rauf ya. Yang mengunduh. Ya, mengunduh di Play Store itu Pak Rauf punya aplikasi Petro Kecamatan Tajinan, terus Simantren, terus ada pesantren center gitu Pak Rauf. Ya kalau yang sudah di Play Store itu cuma Petronya. Oh gitu, yang sudah ada di Simantren sama Super ya. sama SIM itu cuma kembali saja. Oh gitu. Ya. Berarti mungkin yang ingin lihat aplikasi Pak Rauf itu coba diunduh di Play Store Petro Kecamatan Tajinan. Terima kasih Pak Rauf, mungkin Sama-sama. wawancara hari ini cukup di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan